Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Firmansyah dengan NIM 19010062. Ingin menyampaikan materi tentang model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013, yaitu tentang model pembelajaran Discovery Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry Learning, dan Genre Based Learning. Dengan mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran Biologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk filenya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Metode Discovery Learning ini yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Di mana langkah-langkah metode Discovery Learning ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga, memilih materi pembelajaran, yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, yang keempat yaitu yang kelima yaitu mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam yaitu mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap inaktif, ikonik, sampai ke simbiolik. Yang ketujuh yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yaitu prosedur aplikasi metode Discovery Learning ini yaitu simulasi atau pemberian rangsangan, yaitu berfungsi untuk menyediakan kondisi interaktif belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan pembelajaran. Yang kedua yaitu problem statement, yaitu identifikasi masalah, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satunya dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau hipotesis, dan itu sebagai sementara atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek wawancara, dan narasumber, melakukan uji coba sendiri untuk sebagainya. Data yang keempat itu data processing, pengolahan data. Nah, pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya. Semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima yaitu pembuktian atau verifikasi, yaitu proses yang bertujuan untuk proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai adalah kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan atau generation. Proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan perilaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Baik, kita masuk ke model pembelajaran yang kedua, yaitu tentang problem based learning.
problem bisa learning yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Maksudnya pembelajaran dihadapkan pada satu masalah yang kemudian melalui pemecahan masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Di mana langkah-langkah model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama itu konsep dasar, yang kedua pengidentifikasian masalah, yang ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat itu pertukaran pengetahuan, yang kelima penilaian. Nah, di mana tujuan dan hasil pembelajaran berbasis masalah ini untuk mengarahkan peserta didik mengembangkan kemampuan belajar kolaboratif, kemampuan berpikir, dan strategi belajarnya, sehingga proses peserta didik bisa belajar dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain atau pembelajaran. Baik, kita masuk ke model pembelajaran yang ketiga, itu tentang project based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal yang mengumpulkan dan mengidentifikasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya yaitu model yang keempat, yaitu pembelajaran inquiry based learning, yaitu menyatakan bahwa model inquiry ini cara penyajian pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Metode menurut Crane and Son dalam Ahmadi, metode inquiry didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki masalah secara sistematik, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan mereka dengan rasa percaya diri. Karakteristik model pembelajaran based learning ini yaitu yang pertama, strategi inquiry learning menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua itu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Langkah-langkahnya yaitu orientasi, menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran genre based learning. Model pembelajaran ini yaitu pelaksanaan pendekatan berbasis genre dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mengadopsi kerangka pemakaian dari Cobb and Klastasis yang mengklasifikasikan tahap penulisan berbasis genre ke dalam 3 langkah kegiatan. Yang pertama yaitu modeling. Tahapan pembelajaran ini merupakan kegiatan latihan awal penulisan bagi para guru, di mana penggunaan struktur bahasa dan kosakata sederhana menjadi fokus pembelajaran. Yang kedua, joint construction. Pada tahap ini, tim pelaksana terlibat aktif membantu pembelajaran untuk dapat menyusun teks secara lebih komunikatif. Yang ketiga yaitu intervention construction. Tahap akhir dalam kegiatan penulisan
dengan menggunakan pendekatan berbasis genre, di mana pada tahap ini pembelajaran diberikan berbagai latihan penulisan draft dengan berbagai genre tulisan yang lebih bervariasi. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.